Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kami kembali hadir bersama sahabat Pramita dalam program Healthy Talk Live in Instagram pada siang hari ini. Bersama saya Rizky Putra yang akan membahas tentang pentingnya imunisasi pada anak. Dan pada siang hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan dokter pelayanan medis di Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Tri Wahyuni, atau yang akrab disapa dengan Dr. Yuni. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pramita, perkenalkan saya Dr. Tri Wahyuni dari Pramita Lab Pontianak. Apa kabar sahabat Pramita di sana? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat menyaksikan pemaparan saya tentang imunisasi pada anak. Baik, sepertinya dokter ini sudah tidak sabar ya untuk memberikan informasinya pada siang hari ini ya dok ya, sangat excited ya. Iya, Iya. baik sahabat Pramita, sebelum kita lanjut, Dr. Yuni merupakan lulusan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan saat ini Dr. Yuni bertugas sebagai dokter pelayanan medis di Pramita Lab Cabang Pontianak ya. Baik sahabat Pramita, tidak lupa juga kami untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pramita yang masih tetap setia untuk mengikuti Healthy Talk kami pada siang hari ini. Dan kepada sahabat Pramita nih yang memiliki pertanyaan seputar topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, sahabat Pramita cukup menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu Dr. Yuni. Dan tidak hanya itu, Pramita Lab selalu memberikan kejutan menarik tentunya. Bagi sahabat Pramita yang terpilih akan berkesempatan mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 masing-masing untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih. Dan pastikan sahabat Pramita untuk tetap follow Instagram kami karena pengumuman akan diumumkan di akhir acara. Dan pastikan juga Pramita untuk tetap setia menyaksikan Healthy Talk ini sampai dengan selesai. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram kami @pramitalab.id, karena di situ kami selalu memberikan informasi menarik seputar kesehatan dan juga program-program promo menarik lainnya. Baik, Dokter Yuni, sepertinya kita udah siap ya, dan para sahabat Pramita juga sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dokter Yuni. Kepada Dokter Yuni, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Saya akan memaparkan tentang imunisasi pada anak. Nah, sebelumnya apa sih itu imunisasi? Imunisasi itu adalah proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin. Nah, vaksin itu apa? Vaksin itu adalah bakteri atau virus yang sudah dilemahkan, dinonaktifkan atau dimodifikasi bagian tubuhnya. Nah, tujuannya apa? Kita perlu imunisasi. Nah, tujuannya agar meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dan untuk pembasmian wabah penyakit di suatu daerah. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja vaksin itu sendiri? Nah, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntikan atau diteteskan. Kemudian, tubuh akan berespon dengan adanya vaksin dengan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini akan bereaksi dengan membentuk imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan beberapa vaksin. Nah, yang pertama dari usia 0 bulan itu ada vaksin hepatitis B. Nah, vaksin hepatitis B ini diberikan pada usia 0 sampai 24 jam setelah lahir. Ini tujuannya untuk mencegah virus hepatitis B. Nah, kita tahu virus hepatitis B itu dapat menyebabkan demam, kerusakan hati, badan berwarna kuning, kulit berwarna kuning, dan yang lainnya. Maka dari itu, vaksin hepatitis B ini sangat diperlukan. Nah, vaksin hepatitis B ini diberikan kemudian pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Nah, selanjutnya ada vaksin polio. Vaksin polio ini untuk mencegah virus polio. Nah, virus polio itu dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, vaksin polio ini diberikan pada usia 0 sampai 1 bulan, kemudian dilanjutkan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Nah, kemudian ada namanya vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini untuk mencegah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Ini diberikan pada sebelum usia 3 bulan. Hanya 1 kali penyuntikan saja.
Nah, selanjutnya ada vaksin DPT. DPT ini dikombinasikan dengan HIV dan hepatitis B tadi dalam satu suntikan. Nah, DPT sendiri adalah singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Jadi untuk mencegah bakteri difteri yang dapat menyebabkan kematian, kita tahu difteri itu gejalanya seperti sakit tenggorokan dan timbul adanya plak putih di tenggorokan yang sangat menular. Nah, ini kita makanya diperlukan vaksin DPT untuk mencegah penyebaran virus difteri tadi. Pertusis itu batuk kerjan, kemudian tetanus. Nah, dikombinasikan dengan HIV. HIV itu adalah Haemophilus influenza B untuk mencegah radang paru-paru, radang telinga, dan meningitis, serta hepatitis B. Nah, selanjutnya ada vaksin PCV. Vaksin PCV ini adalah singkatan dari pneumokokal conjugate virus untuk mencegah pneumonia dan meningitis. Ini mulai diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Oke, kemudian selanjutnya ada vaksin rotavirus. Nah, rotavirus ini untuk pencegahan virus rota yang dapat menyebabkan dehidrasi berat. Nah, ini juga sama, ini diberikan melalui tetesan atau oral. Ini diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Oke, selanjutnya ada vaksin influenza. Vaksin influenza ini untuk mencegah kekambuhan atau keparahan dari penyakit influenza. Ini mulai diberikan pada usia 6 bulan. Nah, pada penyuntikan antara waktu 6 bulan sampai 8 tahun itu perlu 2 kali penyuntikan yang mana intervalnya jaraknya 1 bulan. Tapi jika sudah disuntikan pada usia lebih dari sama dengan 9 tahun itu cukup 1 kali penyuntikan dan diulang tiap 1 tahun. Oke, selanjutnya pada usia 9 bulan nih. Nah, pada usia 9 bulan ada vaksin MR dan vaksin Japanese encephalitis. Nah, MR itu adalah singkatan dari measles rubella. Jadi untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Nah, ini diberikan pada usia 9 bulan, kemudian di booster lagi pada usia 18 bulan. Nah, kemudian pada usia 9 bulan itu juga tadi ada vaksin Japanese encephalitis untuk mencegah encephalitis atau radang selaput otak. Biasanya diberikan pada daerah-daerah yang endemis atau jika kita mau berkunjung ke daerah-daerah yang endemis. Nah, kemudian di usia 12 sampai 18 bulan itu ada vaksin varicella. Nah, vaksin varicella ini untuk mencegah terjadinya atau keparahan dari cacar air. Jadi diberikan vaksin varicella ini. Kemudian ini diberikan 2 kali penyuntikan dengan jarak 6 minggu sampai 3 bulan. Oke, selanjutnya di usia 12 sampai 18 bulan ini ada vaksin hepatitis A. Nah, kita kan tahu ya, tadi ada hepatitis B. Hepatitis itu berbagai macam, ada A, B, C. Nah, ini yang A. A ini diberikan pada usia 12 sampai 18 bulan, itu 2 kali penyuntikan dengan jarak 6 sampai 36 bulan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis A yang dapat menyebabkan kerusakan hati juga sama seperti hepatitis B. Oke, selanjutnya di usia 2 tahun. Nah, di usia 2 tahun itu ada vaksin tifoid. Nah, tifoid untuk mencegah terjadinya atau keparahan dari demam tipes. Nah, kita kan suka kan bilangnya kalau ada demam itu bilangnya sakit tipes, sakit tipes. Nah, vaksin tifoid ini untuk mencegah dari terjadinya penyakit tipes atau keparahan dari penyakit tipes. Nah, ini diulang setiap 3 tahun sekali. Kemudian naik ke usia 9 tahun. Nah, di usia 9 tahun ada vaksin HPV, itu dari singkatan dari Human Papillomavirus. Ini diberikan pada anak perempuan mulai usia 9 tahun untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Pada anak perempuan yang diberikan pada usia 9 sampai 14 tahun itu diberikan 2 kali penyuntikan dengan interval 6 sampai 15 bulan. Tapi jika diberikannya pada usia lebih dari sama dengan 15 tahun itu diberikannya 3 kali penyuntikan dengan jarak 0, 1, atau 2, dan 6 bulan. Nah, kemudian terakhir ada vaksin dengue. Nah, vaksin dengue ini untuk mencegah keparahan dari penyakit demam dengue atau demam berdarah. Ini mulai diberikan pada usia 9 tahun. Oke, nah sekarang kita membicarakan tentang dampaknya. Apa sih dampak yang terjadi jika anak tersebut tidak diimunisasi? Karena kan banyak ya orang tua yang takut jika anaknya diimunisasi, orang tua yang enggan, yang masih mendapatkan info yang tidak jelas kebenarannya. Nah,
banyak yang nggak mau imunisasi, padahal dampaknya banyak sekali. Nah, yang pertama, anak tersebut rentan mengalami sakit yang lebih berat. Nah, contohnya segini, pada anak campak, pada anak yang diimunisasi, kemudian dia menderita campak. Nah, anak tersebut biasanya hanya mengalami gejala ringan saja, seperti demam, batuk pilek, ruam-ruam merah, serta mata berair. Tapi pada anak yang tidak diimunisasi, dia dapat mengalami komplikasi berat, seperti diare berat, radang paru-paru, bahkan dapat menimbulkan kebutaan. Nah, itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, anak tersebut dapat menularkan ke orang-orang sekitarnya yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti bayi atau balita, wanita hamil, atau lansia. Nah, contohnya begini, anak dengan rubella. Anak dengan rubella kan gejalanya hanya ringan saja ya, dia hanya demam, batuk pilek, hanya timbul sedikit ruam. Nah, tapi jika dia menularkan kepada wanita hamil yang mungkin tinggal serumah atau tinggal sekitarnya, itu dampaknya berat sekali. Pertama, dapat menyebabkan keguguran. Yang kedua, bahkan lebih berat dapat menyebabkan kelainan pada anak yang dilahirkan. Contohnya dapat menyebabkan katarak kongenital, penyakit jantung bawaan, bahkan dapat menyebabkan kutulian. Oke, selanjutnya dampak yang ketiga adalah dapat timbul wabah. Nah, yang mana tadinya wabahnya sudah terkendali karena ada anak yang tidak divaksin dan menularkan kepada anak-anak lainnya yang khususnya daya tahan tubuhnya lemah, maka dapat timbul wabah kembali. Tadinya sudah tertekan wabahnya, kemudian naik lagi wabahnya. Nah, itu. Kemudian dampak yang keempat adalah penurunan kualitas hidup. Nah, seperti contohnya pada anak dengan polio. Nah, anak polio kan dapat menyebabkan kelumpuhan ya, kelumpuhan sehingga kualitas hidupnya tidak sama dengan anak yang sudah diimunisasi dan tidak menderita polio. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah penurunan harapan hidup di mana anak tersebut, anak yang tidak diimunisasi akan menderita penyakit dan komplikasi komplikasi berat sehingga angka harapan hidupnya lebih rendah dibandingkan anak yang diimunisasi. Oke, itu sekian pemaparan saya, Mas Rizky, tentang imunisasi. Saya kembalikan kepada Mas Rizky. Oke, baik dokter. Ini sangat menarik sekali informasinya ya. Terlebih tadi dokter juga menyebutkan beberapa jenis vaksin dan ternyata memang banyak sekali vaksin yang harus diberikan kepada anak pada rentang usia tertentu ya dok ya. Baik, sebelum saya ke lebih dalam lagi, ini sekedar isu-isu yang beredar di masyarakat nih dok. Sebenarnya mengapa sih masih ada orang tua yang enggan untuk memberikan vaksin kepada anaknya? Oke. Karena pertama ketidaktahuan ya, orang tua tidak tahu, tapi orang tua tidak bertanya pada tempat yang tepat. Dia tidak bertanya pada tenaga medis, dia hanya mendapatkan pertama dia tidak tahu dan dia tidak bertanya pada orang tepat, lalu dia mendapatkan info yang salah gitu kan dari orang-orang sekitarnya yang mungkin menyatakan kalau anak akan semakin sakit jika dia diberi vaksin, anak akan menjadi autis jika anak tersebut mendapatkan vaksin, sehingga orang tua enggan untuk membawa anaknya pergi imunisasi, padahal itu penting sekali. Nah, bagi orang tua, jika orang tua tidak tahu, tidak paham, masih bingung, sebaiknya tanya kepada tenaga medis yang terdekat boleh, misalkan ada puskesmas terdekat, boleh ditanyakan kepada dokter, bidan, atau perawat di sana. Sehingga jangan sampai anak nggak dibawa imunisasi karena sangat rugi untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Baik, berarti peran kita sebagai tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan di sini ya dok ya, untuk Iya, memberikan benar. sosialisasi, edukasi, dan juga pemahaman kepada para orang tua. Terlebih, mohon maaf saya katakan kepada masyarakat di pinggiran kota ataupun masyarakat kelas menengah ke bawah, mereka sangat kurang sekali tentang adanya edukasi, apalagi terkait dengan vaksin. Jadi memang kita juga harus saling bersinergi untuk mensosialisasikan tersebut. Nah, dokter Iya, untuk benar. seperti yang saya katakan tadi seperti masyarakat di pinggiran kota, katakanlah seperti itu. Apakah ketika di suatu ruang lingkup tersebut tidak anak-anak di ruang lingkup tersebut tidak diberikan vaksin, apakah dapat menimbulkan wabah dan wabah seperti apa yang bisa terjadi, dok? Iya, bisa. Jadi kalau ada anak yang tidak divaksin, yang tidak diimunisasi, kemudian dia sakit, kemudian menularkan kepada warga sekitarnya yang juga sama juga tidak vaksin, tidak imunisasi, kemudian ada yang masih bayi atau balita sehingga dapat menularkan ke anak yang satu ke anak yang lainnya, nanti anak yang lainnya menularkan ke anak yang lainnya, bisa timbul wabah. Contohnya kemarin waktu ada wabah polio kan, itu salah satunya itu karena polio contohnya kan menularkan secara fekal oral ya, dari Iya. kotoran, dari tangan yang tidak bersih kayak gitu kan, apalagi keadaan lingkungannya kurang higienis kayak gitu, itu dapat menularkan sehingga timbullah wabah di daerah tersebut seperti itu.
Oke, tapi sebenarnya vaksin ini sendiri apakah bisa digantikan dengan ASI atau vitamin atau herbal atau semacamnya, Dok? Nggak bisa ya, nggak bisa digantikan. Nah, karena ASI, vitamin, susu itu dia tidak spesifik. Dia sangat dibutuhkan oleh tubuh, jadi tetap diperlukan sebagai penunjang kesehatan, tapi dia tidak bisa menggantikan vaksin atau imunisasi. Karena vaksin atau imunisasi itu spesifik untuk bakteri atau virus tertentu. Sedangkan ASI, vitamin, susu itu tidak spesifik, hanya sebagai penunjang agar daya tahan tubuh meningkat, seperti itu. Berarti masing-masing sesuai dengan fungsinya, Dok ya, dan imunisasi tetap Ya, wajib diberikan kepada anak-anak. Oke, iya dokter, benar. untuk misalnya untuk kasus bayi prematur ya, Dok ya. Mm-mm. Apakah ada case khusus untuk pemberian vaksinnya atau seperti apa, Dok? Oke, untuk bayi prematur itu ditunggu sampai usianya lebih dari 2 bulan atau sampai berat badannya 2000 gram ya. Jadi untuk menunggu dulu sampai keadaannya fit, berat badannya cukup, keadaannya sehat, dan usianya juga sudah cukup matang lah untuk divaksin seperti itu. Oke, baik. Dan sebenarnya mungkin banyak orang tua yang khawatir untuk memberikan anaknya vaksin. Sebenarnya ini juga permasalahan yang sangat sering kita jumpai di masyarakat ya. Orang tua takut karena takut anaknya rewel, anaknya demam. Nah, sebenarnya penanganan pasca imunisasi yang baik dan benar itu seperti apa sih, Dok? Oke, jadi setelah vaksin atau setelah imunisasi itu kan beda-beda ya respon anak. Ada yang menimbulkan gejala ringan, KIPI namanya seperti demam, nyeri di bekas suntikan, pegel-pegel, anak gelisah. Ada yang anaknya nggak apa-apa, karena kan respon tubuh beda-beda tiap anak. Nah, jika ada yang menimbulkan keluhan seperti demam, anak rewel, anak bekas tempat suntikannya bengkak, itu boleh ditangani. Orang tua jangan panik, orang tua harus tenang, kasih anak minum yang banyak, kasih ASI yang banyak, kasih pakaian yang nyaman, kemudian tempat bekas suntikan bisa dikompres dengan air dingin. Kemudian jika anak demam lebih dari suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, boleh dikasih parastamol. Oke, berarti dikompres dengan air dingin. Kenapa harus air dingin, Dok? Apakah nggak boleh air hangat atau bagaimana? Ya, kalau air pada saat bekas suntikan itu kan agak bengkak, agak merah ya, pembuluh darahnya melebar kan seperti itu. Jika dikompres dengan air hangat, pembuluh darahnya semakin melebar. Jadi semakin merah dan semakin bengkak. Maka proses nyerinya juga semakin meningkat. Nah, tapi kalau dengan air dingin, pembuluh darahnya mengerucut, jadi dia mulai mengurangi proses inflamasi di situ. Oke, berarti orang tua yang pertama itu jangan panik ya, Dok ya. Jangan panik kalau Ya. anaknya ada gejala pasca imunisasi, dan penanganan atau treatment yang tepat kepada anak juga wajib diketahui supaya kita tidak salah untuk memberikan treatment kepada anak supaya penanganannya juga tepat. Baik, dokter, untuk misalnya untuk anak yang memiliki riwayat alergi, sebenarnya itu aman nggak, Dok, divaksin atau ada treatment khusus untuk anak yang menderita riwayat alergi? Oke, anak yang asma, anak yang eksim, yang pilek, itu nggak apa-apa, boleh diimunisasi. Jadi aman untuk diimunisasi karena manfaatnya kan lebih besar dibanding jika dia tidak diimunisasi. Tapi pada anak-anak dengan alergi telur yang berat, jadi dia habis makan telur langsung bengkak-bengkak, mukanya, badannya kemudian timbul sesak napas. Nah, ini perlu hati-hati pada anak yang alergi telur berat ya. Dia sebelum vaksin, sebelum imunisasi harus konsul dulu ke dokter anak dan memberitahukan riwayat alerginya itu. Sehingga dokter nanti dapat menilai dari pemeriksaan apakah dia bisa diimunisasi atau tidak. Oke, dokter, kalau misalnya anak ini ya yang sudah pernah terpapar katakanlah demam tipes ya, Dok ya, apakah pada saat anak tersebut dewasa perlu divaksin lagi, Dok? Karena kan Oke. kalau untuk demam tipes kan anak sudah memiliki kekebalan tubuhnya sendiri yang terbentuk pada saat proses demam itu. Oke, pada anak yang sudah pernah kena demam tipes, dia tetap diimunisasi, tetap boleh divaksin karena untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya secara sempurna gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh diimunisasi, boleh tetap boleh diberikan vaksinnya agar kekebalan tubuhnya terbentuk secara sempurna. Karena kan jika dia kena tipes, biasanya kadar antibodinya nanti lambat laun akan turun. Makanya dengan imunisasi itu untuk meningkatkan lagi kekebalan tubuhnya terhadap demam tipes.
Kalau untuk seperti kita yang dewasa ini dok, apakah perlu vaksin booster lagi atau cukup pada saat vaksin di masa anak-anak aja? Kalau dewasa beda lagi. Kalau pada anak-anak kan dimulainya pada usia 2 tahun. Nanti diulang setiap 3 tahun sampai usianya 18 tahun. Seperti itu. Oke gitu. Berarti tetap ada aturannya sendiri ya dok ya? Iya, iya. Iya, dokter ini sempat saya pernah mendengar kalau setelah vaksin BCG itu terdapat benjolan. Itu sebenarnya ada apa ya dok ya? Oke, vaksin BCG itu kan vaksin hidup ya, vaksin hidup. Kemudian kita menyuntikkan BCG itu kan di bawah kulit. Nah, jadi kita ibaratnya memberikan luka pada kulit kita, kemudian kita memasukkan bakteri hidup tadi, tapi bakterinya kan sudah dilemahkan. Nah, maka seperti kita memberikan luka, maka timbullah kayak luka yang melepuh, luka yang kemudian timbul benjolan, kayak gitu kan, luka yang berair. Tapi itu adalah hal yang wajar dan hal yang normal, memang seperti itu. Karena ibaratnya seperti itu, karena kita memberikan luka di situ dan ada kumannya di situ. Nah, itu adalah hal yang normal. Orang tua tidak perlu panik. Paling jika anaknya rewel, nggak apa-apa, boleh dikompres pada lukanya. Nanti lambat laun luka itu akan menghilang sendiri, akan sembuh sendiri. Oke, kalau untuk vaksin BCG ini kan memang ada pasca bekas pasca imunisasinya itu cukup terlihat ya dok ya. Nah, apa akibatnya jika vaksin BCG ini belum diberikan kepada anak, bahkan anak tersebut sudah berusia lebih dari 3 bulan? Oke, jika anaknya sudah lebih dari 3 bulan, ada baiknya jika diuji tuberkulin dulu. Nah, jika uji tuberkulinnya negatif, tidak apa-apa diberikan, tapi jika sudah positif, sebaiknya tidak usah diberikan lagi. Maka maka sebaiknya vaksin hepatitis B itu memang diberikannya sebelum usia 3 bulan. Itu karena kalau udah di atas itu, maka dia harus uji tuberkulin dulu, anaknya harus ke dokter anak, dan untuk ke dokter anak dia perlu uji tuberkulin dulu. Oke dokter. Kemudian kalau untuk pemberian vaksin ini kan pada saat kondisi tubuh anak itu dalam keadaan sehat ya dok ya. Nah Iya. bagaimana yang pertama, bagaimana ketika anak masih dalam kondisi sakit tapi dipaksakan untuk vaksin, dan kalau seandainya anak yang memiliki riwayat orang tua yang mengidap hepatitis misalnya, apakah anak juga eh, wajib diberikan vaksin dan seberapa rentan untuk anak? Oke, untuk anak yang baru lahir, bayi baru lahir dari ibu yang menderita hepatitis B positif, anak tersebut harus langsung dikasih vaksin hepatitis B bersamaan dengan imunoglobulin B di paha yang berbeda. Jadi harus segera dikasih ya, jika memang terbukti Hmm. ibunya menderita hepatitis B positif. Karena kan biasanya kalau kita melahirkan itu kan sebelum melahirkan dicek dulu semua darahnya termasuk hepatitis B. Nah, jika ibunya memang positif, anak tersebut langsung diberikan vaksin hepatitis B bersamaan dengan imunoglobulin B. Nah, pada anak yang sakit tadi ya, pada anak yang sakit, misalkan batuk pilek atau demam, jika dia hanya menderita batuk pilek ringan, tidak mengalami demam, tidak mengalami diare, itu tidak apa-apa untuk diimunisasi. Tapi jika anak ada demam, apalagi disertai dengan diare, mungkin imunisasinya ditunda dulu sampai anak sehat. Oke, baik. Oke, dokter, kalau seandainya anak ini sudah diberikan vaksin secara lengkap ya, nih, ya dok ya. Untuk selanjutnya, apakah perlu diberikan vaksin ulang atau booster atau bagaimana dok? Iya, tetap diberikan booster. Jadi kan ada waktunya ya, mana vaksin yang perlu booster, mana enggak. Jika memang ada waktu boosternya itu harus tetap diberikan. Kenapa perlu booster? Karena kadar antibodinya pada usia tertentu itu sudah mulai turun atau rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan booster seperti itu. Gitu ya. Oke dokter, Mm-mm. tadi dokter juga sempat menyinggung tentang waktu-waktu kapan yang perlu untuk anak diberikan vaksin ya, ada waktu-waktu tertentu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat ada perbedaan waktu itu dok? Oke, jadi kan memang beda-beda ya vaksin yang vaksin A ini waktunya kapan? Karena itu berdasarkan penelitian itu diperoleh perjalanan penyakitnya yang berbeda-beda. Jadi makanya vaksin ini diberikan pada usia sebelum, misalkan tadi BCG diberikan sebelum usia 3 bulan karena
rentan-rentannya pada usia segitu. Kalau di atas 3 bulan, sepertinya resiko dia terpapar tuh sudah besar seperti itu. Kemudian ada vaksin yang diberikan pada usia tadi kan saya bilang usia 9 tahun ya. Nah, kenapa? Karena dari penelitian perjalanan penyakitnya jika sebelum usia 9 tahun malah tidak mempunyai manfaat atau malah menimbulkan bahaya seperti itu. Jadi tergantung dari perjalanan penyakit vaksin yang telah diteliti. Nah, bagaimana kondisinya ketika anak tidak diberikan vaksin secara lengkap? Apakah dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya, Dok? Iya, tentu saja. Jika anak tidak diimunisasi lengkap, maka kekebalan tubuhnya tidak akan terbentuk secara sempurna sehingga anak nanti rentan terpapar terhadap penyakit. Jadi sayang ya, maksudnya dia sudah pernah vaksin tapi vaksin-vaksin selanjutnya tidak dilanjutkan. Nah, kekebalan tubuhnya belum terbentuk. Maka dari itu imunisasi harus lengkap. Sangat menarik nih. Nah, sebenarnya nih, kalau kita mau mendapatkan vaksin untuk anak, itu kita harus kemana sih, Dok? Karena kan masih banyak orang-orang yang mungkin belum paham atau belum mengerti, dan para sahabat Pramita yang baru menjalani peran sebagai orang tua kan juga belum paham ya, Dok. Yang sebenarnya kalau kita mau vaksin ini, kita harus kemana, Dok? Ya, yang paling simpelnya di puskesmas juga sudah ada ya. Yang paling banyak di Hmm. puskesmas. Tapi jika orang tua ingin ke rumah sakit, boleh-boleh saja. Tapi jika tidak, jika ingin ke tempat yang terdekat, boleh di puskesmas terdekat. Kan nanti kan sudah ada sesuai dengan jadwalnya ya. Nah, jadi boleh ke puskesmas. Tapi jika orang tua kadang ada yang ingin sekalian konsultasi nih dengan dokter anaknya, boleh ke rumah sakit seperti itu. Tapi kalau di puskesmas sendiri itu gratis ya, Dok ya? Iya, Atau gratis. berbayar juga? Gratis ya? Nah, Enggak, berarti sangat dimudahkan karena kan sekali. iya, ya. Sangat memudahkan sekali, Dok. Kalau seandainya nih saya bepergian ke luar negeri, ibarat katakanlah saya mempunyai anak, saya bepergian ke luar negeri, apakah di luar negeri itu vaksin yang digunakan sama atau bagaimana, Dok? Ya, sebenarnya sama aja vaksin luar negeri sama di Indonesia. Yang penting ada pencatatannya ya. Pencatatannya lengkap. Jadi jika kita pergi ke luar negeri atau pindah hidup di sana, ketika kita mau vaksin anak kita bisa menunjukkan nih datanya di anak-anak kita sudah vaksin apa saja, yang belum apa saja, seperti itu. Yang penting ada riwayatnya, Dok ya. Ya, ada Iya. riwayatnya. Baik, ini dokter sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya, Doknya. Jadi sangat antusias sekali sahabat Pramita terhadap topik yang kita bahas pada siang hari ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita, kami punya sebuah video informasi untuk sahabat Pramita. Berikut cuplikannya. Iya, itu tadi Pramita Mobile. Nah, siapa nih sahabat Pramita yang belum mendownload Pramita Mobile? Jadi untuk sahabat Pramita yang belum memiliki Pramita Mobile, sahabat Pramita dapat mendownload di aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Kenapa sih sahabat Pramita harus mendownload Pramita Mobile? Karena banyak sekali keuntungan yang sahabat Pramita dapatkan. Yang pertama, sahabat Pramita dapat mengetahui cabang Pramita terdekat dengan sahabat Pramita, dan juga sahabat Pramita dapat mengetahui harga, kemudian dapat melihat jenis-jenis paket medical check up, dan yang paling penting sahabat Pramita dapat melihat promo-promo yang sedang berjalan di Pramita Lab. Dan bonusnya sahabat Pramita juga bisa melakukan registrasi di rumah ataupun di mana saja. Jadi ketika sahabat Pramita datang ke Pramita Lab, sahabat Pramita tidak perlu mengantri lagi. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, sahabat Pramita dapat mengakses hasil langsung melalui aplikasi Pramita Mobile. Ya, Dok, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Kita bacakan satu-satu ya, Dok ya. Oke. Yang pertama ini dari @Yuda Awira Kingston. Assalamualaikum, saya Yuda, anak 2 dari Bandung. Apakah imunisasi yang tidak lengkap pada anak dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya? Apakah imunisasi yang telat dan tertunda membuat anak menjadi lebih lemas, gampang sakit, dan bagaimana untuk mencukupi gizi seimbang? Silahkan dijawab, dokter. Oke.
Imunisasi yang tidak lengkap tentu saja dapat menyebabkan kekebalan anak itu tidak sempurna. Maka dari itu anak harus diimunisasi. Jika ada imunisasi yang tertunda atau terlambat tidak apa-apa, dilanjutkan saja dari awal. Jadi maksudnya jika dia udah pernah imunisasi pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga belum dilanjutkan. Nah, boleh dilanjutkan yang kedua, ketiganya tanpa harus mengulang dari nol seperti itu. Jadi sangat gampang sekali ya, tidak perlu kita mengulang, tapi bisa dilanjutkan saja. Ya, Yang penting kondisi tubuh jika anak masih tetap fit ya dok ya. ya, ya, itu jika dia terlambat ya. Tapi kalau belum lengkap sama sekali, maka dari awal harus dilengkapi seperti itu. Oke, baik. Semoga dapat diwakili ya jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @wina.miracle. Dok, bagaimana tips catch up atau mengejar ketertinggalan imunisasi pada anak akibat pandemi COVID-19? Oke, iya. Kemarin pandemi banyak yang takut ke rumah sakit ya, banyak yang nggak mau imunisasi anaknya. Nah, tergantung ini terlambatnya berapa bulan dan berapa lama. Jika belum terlalu lama, anak harus dilanjutkan imunisasinya dari awal seperti itu. Karena kan sekarang udah bisa ya, udah bisa pergi ke puskesmas, ke rumah sakit, tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tepat sehingga jangan terlalu ketakutan berlebihan sehingga akibatnya imunisasinya jadi terlambat jauh. Akibatnya kan anak kalau nggak imunisasi nanti dia malah rentan juga dengan penyakit-penyakit yang lain gitu, yang mana dia dapat tertular dari orang dewasa. Maka dari itu untuk mengejar keterlambatan tadi, boleh langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, kemudian bawa catatan terakhir kapan anak-anak itu terakhir, karena jika memang ada yang tertunda itu boleh dilanjutkan keterlambatannya seperti itu. Yang penting ada ininya, ada catatannya, ada kartu vaksinnya seperti itu, kartu imunisasinya. Tapi sebenarnya vaksin yang digunakan di rumah sakit, puskesmas ataupun swasta itu sebenarnya sama atau berbeda ya dok ya? Sebenarnya sama, cuman kan memang ada yang mungkin disubsidi, ada yang enggak mungkin ya kita bisa dapatkannya di rumah sakit seperti itu. Ada Oke, yang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dia dok ya, ada dari @lala.terezia. Apakah anak yang telah mendapat imunisasi lengkap sejak kecil akan mendapatkan imunitas yang lebih baik dan lebih kebal terhadap penyakit dibanding yang tidak mendapatkan imunisasi, dok? Iya, tentu saja jika anak tersebut diimunisasi lengkap, berarti kan dia udah punya kekebalan ya, sehingga dia nggak gampang sakit, nggak gampang terpapar dengan suatu penyakit dibandingkan anak yang tidak diimunisasi. Anak tidak diimunisasi, dia gampang banget, gampang sekali dia tertular penyakit karena dia nggak punya kekebalan, tidak punya kekebalan tubuh. Makanya dari itu jangan takut untuk imunisasi, karena kan tujuan imunisasi biar dia punya kekebalan. Nah, cuman orang tua suka salah kaprah menganggap jika sudah imunisasi berarti dia nggak akan terpapar penyakit sama sekali, tidak akan tertular penyakit sama sekali. Nah, imunisasi ini kan mencegah komplikasi atau keparahan dari penyakit tersebut, yang mana penyakit tersebut mestinya bisa dicegah dengan imunisasi sehingga tidak timbul komplikasi, tapi jika tidak imunisasi maka akan timbul komplikasi yang lebih berat seperti itu. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya nih ya dok ya, dari @naura isabelia. Dokter, mengapa jika sudah melakukan imunisasi tetap bisa mendapatkan penyakit yang telah diimunisasi? Contohnya cacar atau campak. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi kan, imunisasi itu bukan berarti kita tidak akan terpapar ya, apalagi mungkin orang sekitarnya ada yang menderita penyakit tersebut, menularkan kepada anak kita yang daya tahan tubuhnya masih lemah karena masih kecil kan. Nah, imunisasi itu bukan berarti anak tersebut tidak akan tertular, tapi dia mencegah agar tidak terjadi komplikasi yang lebih berat tadi, seperti kayak campak tadi. Campak itu komplikasinya bisa timbul diare berat bahkan kebutaan. Nah, tapi jika dia diimunisasi, itu akan terhindar dari komplikasi tersebut. Jadi anak hanya menderita demam, ruam-ruam, batuk pilek saja, dan mata berair, tapi tidak sampai menimbulkan yang namanya kebutaan seperti itu. Ya, berarti memang jangan sampai salah persepsi ya dok ya, bahwa vaksin itu bukan untuk menghilangkan penyakit, tapi hanya untuk mencegah. Sama halnya seperti kita makan, kita berharap untuk tidak lapar lagi, kan nggak bisa seperti itu ya dok ya. Iya, iya, iya. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya dari @ganjar_suryanah Perta. Pertama,
Selamat siang dok, saya punya anabul atau kucing. Apakah anak-anak wajib diimunisasi anti tokso dan apakah anti rabiesnya juga dok? Terima kasih. Kalau untuk rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sih, untuk anak usia 0 sampai 18 tahun tidak dianjurkan ya. Itu berdasarkan dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk vaksin anti tokso sama anti rabies seperti itu. Jadi belum Oke, termasuk berarti dari rekomendasi. belum termasuk rekomendasi. Yang penting dijaga Ya, saja ya dok ya. iya, Oke, ya benar. kemudian pertanyaan selanjutnya dari @andra_himawan Surya. Dokter, apakah boleh jika sudah imunisasi minum obat ya dok ya? Karena sering anak demam efek dari imunisasi kemudian diberikan obat penurun panas misalnya seperti itu dok. Oke, boleh saja. Tapi jika memang sangat diperlukan ya, misalkan obat penurun panas, jika timbul gejala kayak tadi demam, ketidaknyamanan, nyeri, coba anak dikasih minum yang banyak dulu atau ASI yang banyak dulu, anak ditenangkan, diberi kompres, tapi juga sudah dilakukan itu tapi tidak ada perubahan, malah demamnya semakin tinggi, nah boleh diberikan parastamol atau obat penurun panas, tidak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah ya dok ya. Yang penting Iya, nggak orang apa-apa. tua selalu setia menjaga anaknya ketika pasca imunisasi. Karena memang beberapa anak juga kadang rewelnya luar biasa ya dok ya. Iya, iya benar. Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari @burhanu.din. Gimana dok cara edukasi anak untuk imunisasi, apalagi generasi ke bawah suka sekali kurang edukasi dan kurangnya makanan yang higienis. Oh mungkin kurangnya higienis ya dalam hal makanan ya, seperti itu dok. Boleh Hmm. dijawab silakan dokter. Gimana cara mengedukasi anak Cara untuk mengedukasi imunisasi? anak, iya Oh, di agar khususnya anak generasi tersebut ke mau bawah. imunisasi ya, agar anak Ya, tersebut mau ya imunisasi bisa maksudnya. jadi. Oke, ya memang anak pasti takut ya, apalagi kalau ke rumah sakit udah lihat dokter pakai jas putih, terus megang suntikan. Ya, mungkin anak ditenangkan ya, orang tua jangan panik, jangan takut, orang tua harus bersikap santai, berusaha untuk menenangkan anak ketika diimunisasi. Mungkin dikasih tahu anaknya ini adalah apa sih obat yang diberikan agar terhindar dari penyakit, agar tubuh lebih kuat, lebih sehat, seperti itu. Dan orang tua yang perlu tuh orang tua harus ini ya, harus tenang, jangan panik gitu. Kadang-kadang kan orang tuanya panik, anaknya apalagi seperti itu. Kemudian makanan yang higienis tadi ya. Iya benar. Ya, makanan yang higienis ya lebih baik yang kita masak sendiri, yang kita buat sendiri karena kan kita tahu ya kehigienisnya dibanding kalau beli, apalagi kalau jajan-jajan di pinggir jalan. Karena resiko seperti tadi kalau kita makan makanan yang tidak higienis, yang kotor, maka akan rentan terjadi diare, bahkan dari penyakit virus kayak rotavirus tadi yang makanya perlu untuk vaksin seperti kayak rotavirus ataupun dari hepatitis A. Hepatitis A kan penularannya melalui makanan ya, fekal oral seperti Iya. itu. Makanya mungkin untuk mengedukasi anak ya, anaknya ditenangkan, dikasih tahu ini kegunaannya apa. Orang tua berusaha untuk menenangkan anak dengan sebaik-baiknya sehingga anaknya mau diimunisasi. Tambahan satu lagi mungkin dibeliin mainan ya dok ya. Oh iya, boleh Supaya dibeliin anaknya bisa mainan. mau. Oke, dokter ini pertanyaan selanjutnya dari Queen Kim Celia. Dokter, mengapa imunisasi itu bisa menyebabkan autisme dan banyak hoax atau yang beredar di luar sana? Sebenarnya imunisasi atau vaksin menyebabkan autisme itu mitos atau fakta sih dok? Mitos ya. Jadi tidak ada bukti ya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa imunisasi itu dapat menyebabkan autis. Jadi itu mitos ya. Karena nggak ada bukti yang menunjukkan ke sana. Jika ada bukti ya berarti kan terbukti. Tapi sudah diteliti dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa imunisasi dapat menyebabkan autis. Oke, berarti hoax itu dok ya, bukan Ya. fakta ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bayu. Selamat siang dokter, ingin bertanya, jika imunisasi usia 18 bulan pada bulan Desember ini, tapi kami baru bisa ikut imunisasinya di bulan Januari, apakah bisa dok? Ini sepertinya telat 1 bulan dari jadwalnya. Itu bagaimana Oh, dok? nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun telat sebulan, misalkan anak lagi sakit, apa ada kendala yang lainnya, terus terlambat, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Apalagi telatnya baru Aman ya sebulan, berarti? itu nggak masalah, aman. Aman, oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari @rosi_ameliani Fernando. Selamat siang dokter, kami di pedalaman Kalimantan, Papua dan sekitarnya
sering telat memberikan imunisasi, apakah boleh didouble ya dok ya? Dan boleh secara bersamaan, dan apakah anak yang HIV dan komorbid TBC boleh diimunisasi umum ya dok ya? Ini lumayan banyak pertanyaan ya dok ya. Boleh silahkan dokter dijawab. Pertama yang ingat dulu ya, yang tadi anak HIV. Ya. Nah, anak HIV ini kan daya tahan tubuhnya lemah ya, rendah ya, sehingga memang menjadi kontraindikasi untuk vaksin, apalagi vaksinnya vaksin hidup. Nah, untuk anak HIV atau anak dengan TBC itu perlu dikonsultasikan dulu ke dokter anak, bagaimana keadaan kondisi anaknya, apakah dia kan dengan HIV, apakah datang dalam keadaan kondisi umum yang baik atau memang dalam keadaan kondisi umum yang kurang baik. Karena jika dia dengan HIV, apalagi dengan kondisi yang kurang baik, mungkin imunisasi harus ditunda dulu. Biasanya seperti itu, karena HIV biasanya menjadi kontraindikasi untuk imunisasi. Kemudian apa tadi yang terlambat ya? Yang tadi mereka di pedalaman Kalimantan, Papua dan sekitarnya dok, mereka itu sering telat memberikan vaksin. Apakah boleh didouble secara bersamaan? Oke, boleh didouble untuk beberapa imunisasi, tapi di tempat yang berbeda ya, yang misalkan satunya paha kanan, yang satunya paha kiri, seperti itu. Jadi nggak masalah. Oke. Oke, baik dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Aziz Hasibuan 1778. Apakah benar dok, untuk bekas imunisasi itu harus dirawat agar membekas, maaf saya ulangi ya dok ya, apakah benar dok untuk bekas imunisasi itu harus dirawat agar tidak membekas mungkin ya, dan apakah kalau terlihat, apakah itu aman untuk diberikan vaksin selama 2 kali? Gini Maksudnya dok, bekas saya ulangi ya imunisasi dok ya. BC. Iya, bekas imunisasi harus dirawat. Apakah benar bekasnya itu harus dirawat supaya tidak membekas? Dan apakah itu aman untuk diberikan secara 2 kali? Oke, ini imunisasi apa dulu? Kalau imunisasi BCG memang dia berbekas kan, berbekas seumur hidup, berbekas lama. Tapi kalau imunisasi yang lain kan dia tidak berbekas, tidak, hanya ada bekas suntikan di awal, habis itu hilang, sudah bekasnya nggak ada bekas. Kalau imunisasi BCG tidak dirawat, bekasnya yang tadi yang ada kayak luka melepuh, ada benjolan, sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak dirawat, nggak dikompres juga tidak apa-apa. Cuman jika anak rewel, kesakitan, tidak nyaman, boleh dikompres dingin atau kompres antiseptik juga nggak apa-apa untuk bekas BCG-nya. Kemudian yang 2 kali penyuntikan itu maksudnya apa ini? Pada vaksin apa dulu gitu kan? Pada vaksin apa dulu yang 2 kali penyuntikan? Kan berbeda. Ada yang vaksin hanya 1 kali penyuntikan saja. Ada yang memang diulang-ulang kan? Jadi tergantung dia pada vaksin apa dulu. Tergantung jenis vaksinnya dok ya? Iya. Oke, baik. Dokter, ini selanjutnya ada pertanyaan dari @Ario_Yanto_Ardi 991. Apakah anak yang ingin melakukan perjalanan jauh itu harus diimunisasi influenza ya dok ya? Boleh setahun sekali nggak dok? Karena memang sering batuk pilek dan demam. Oke. Memang pada anak yang gampang sekali pilek ya, misalkan dia sebulan sekali atau sebulan 2 kali dia pilek, flu, batuk, itu memang dianjurkan untuk vaksin influenza. Nah, vaksin influenza ini itu dianjurkan diulang setiap setahun sekali, seperti itu. Nah, cuman pada beberapa orang tua suka salah kaprah tadi, menganggap sudah divaksin influenza, wah anak saya nggak akan kena influenza. Nah, itu salah. Anak akan tetap kena influenza, cuman keparahannya dan kekambuhannya jadi lebih jarang. Misalkan anak sebulan sekali, kemudian setelah divaksin influenza, dia jadi 3 bulan, 6 bulan sekali, baru dia flu kembali, seperti itu. Jadi vaksin influenza memang diperlukan, apalagi kalau memang anaknya gampang sakit, gampang batuk pilek, kemudian mungkin sering pergi keluar kota ya, yang mana capek, udaranya sering berbeda, kayak gitu kan, itu boleh untuk vaksin influenza sama anak tidak punya alergi telur yang berat seperti yang saya bilang tadi. Kemudian yaitu kita harus ini ya jangan beranggapan vaksin berarti dia tidak akan terkena flu, aman nih, enggak. Tapi vaksin itu dia mengurangi kekambuhannya, yang mana tadinya dia gampang banget, ini jadi lebih lama dia dan menghindari keparahan. Misalkan tadi batuk pilek sampai parah banget deh, sampai demam gitu, sampai 1 minggu, pokoknya pilek ngocor gitu kan ibaratnya ya. Nah ini jadi dia lebih ringan lah flu-nya, lebih ringan dibandingkan jika dia tidak diimunisasi influenza.
Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Purwandari Danik. Dokter, bolehkah mandi dengan air dingin setelah imunisasi? Mungkin ini anaknya dalam kondisi demam sepertinya, dok. Boleh nggak, dok, mandi dengan air dingin? Oke, kalau anak dalam keadaan demam, mungkin mandinya dengan air hangat aja, kan hanya mandi kan, bukan dikompres gitu kan. Kalau anak dalam keadaan demam, kita kasih minum dulu yang banyak, kasih apa kompres. Kemudian jika demamnya kira-kira sudah agak turun, ada mendingan, anaknya sudah segar, boleh dimandikan dengan air hangat saja lebih baik ya. Tapi jika anaknya tidak ada keluhan apa-apa, boleh-boleh saja mandi air dingin tidak jadi masalah. Oke, Hmm. baik. Kemudian dokter, selanjutnya ada pertanyaan dari @ahkas_295. Dok, anak saya usia 18 bulan, tidak mendapatkan program vaksin PCV, dan saya ingin anak saya divaksin PCV. Apakah bisa dan didapatkan di mana ya, dok ya? Nah, di tahun ini vaksin PCV memang udah direkomendasikan ya sebagai vaksin yang wajib gitu kan. Hanya saja mungkin belum semuanya yang menyediakan. Jadi memang dari pemerintah sudah memasukkan salah satu PCP ini ke dalam vaksin yang wajib, tapi mungkin semua tempat kesehatan, instansi kesehatan belum tersedia ya. Mungkin mungkin di tahun depan mungkin sudah merata penyediaannya. Jadi bisa coba cari tanya ke puskesmas atau kalau jika puskesmas ternyata belum tersedia, mungkin bisa langsung ke rumah sakit, misalkan rumah sakit pemerintah biasanya mungkin sudah menyediakan karena ini sudah termasuk salah satu program wajib dari pemerintah. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari @alicia_sutopo. Bagaimana jadi support system ke anak biar mau diimunisasi? Apakah bisa pakai bius, dok, karena anak tantrum? Waduh, ini agak lumayan ekstrim ya. Gimana, dok, kalau anak dibius Oh, dulu untuk sebelum vaksin? waduh, kalau bius jangan ya, bius umum maksudnya ya anaknya tidur kan ya. Oh, kalau bius Ya. bius umum jangan ya, bius umum itu kan ada resikonya juga. Jadi jika tidak benar-benar perlu itu tidak jangan dilakukan hanya untuk sekedar vaksin. Hanya untuk tinggal vaksin 1 menit doang kan vaksin kan srek gitu kan Hmm. tapi kan resikonya efeknya kan ada untuk bios umum sedangkan pengerjaan vaksin cuman sebentar. eh Mungkin kalau anak dikasih tahu dulu, diedukasi dulu, ditenangkan, diberi pengertian lah ya, diberi pengertian, dikasih disuntik sedikit sedikit aja sakitnya seperti itu. Nah, kemudian ini tujuannya biar biar adik jadi tambah lebih sehat, badannya lebih tinggi. Kalau anak saya biasanya apa Seperti itu ya, dok ya. mengedukasinya misalkan untuk makan sayur atau untuk pergi vaksin tuh gitu nanti badannya jadi lebih tinggi, lebih sehat kayak ayah misalkan seperti itu ya. Jadi anak mau oh iya ya jadi lebih tinggi ya jadi lebih sehat ya. Mungkin pertama kasih pengertian dulu ya. Pengertian dulu, diedukasi dulu, anak ditenangkan. Mungkin boleh sambil dikasih mainan gitu buat menghibur anak atau misalkan ya habis ini kita ini deh jajan. Tapi jajan yang sehat maksudnya ya, Jadi yang seperti itu sehat. kan. Nah, Oke. kemudian jika anak masih tantrum ketika masuk ke ruangan dokter nih khususnya ya, masih masih marah, masih gelisah, masih nangis ya, mungkin orang tua ya harus bantu untuk memegangkan anak ketika proses vaksinasi. Tapi orang tua jangan panik. Yang ada kan biasanya orang tuanya panik duluan ya, panik duluan, takut kayak gitu kan. Apalagi lihat anaknya apa bergerak-gerak tenang-tenang. Jadi orang tua harus tenang, jangan panik, edukasi dulu anak. Karena kalau bius itu kan ada resikonya ya, sedangkan ini tidak sangat diperlukan untuk dibius gitu. Jadi nggak boleh lah untuk dibius ya. Yang penting orang tua aja, peran orang tua aja bagaimana untuk membujuk anaknya agar anaknya mau seperti itu. Oke, baik. Jawaban dokter tadi sebenarnya juga sama dengan pertanyaan selanjutnya. Ini ada Dwi Ayang Nuryayati. Cuman ini kasusnya ceritanya agak menarik sedikit nih, dok. Dokter, bagaimana anak mau imunisasi ya, dok ya? Selalu anak saya pingsan duluan, dok. Kalau dengar kata imunisasi, trauma dulu jarumnya pernah putus. Wah, emang bisa putus ya, dok ya, jarumnya di dalam? Patah mungkin ya. Patah ya, sorry, patah. Seperti ini. Anak-anaknya umur berapa ya? Mungkin tenaganya kuat banget dan dia sudah mengerti pingsan ya. Iya, Ya udah menarik nih mengerti ceritanya. pingsan ya. Ya. eh jadi anaknya mungkin panik udah panik udah takut ya. Mungkin eh
Ya, ini peran orang tua lagi sih ya untuk memberitahu, apalagi anaknya mungkin jika udah usia sekolah, mungkin dia udah paham, udah bisa mencerna ya. Nah, ini mungkin ini nggak akan putus, nggak akan patah jarumnya jika kamu tidak bergerak dan tidak histeris, tidak gelisah. Jika kamunya tenang, jika kamunya bisa kerjasama, kooperatif, pasti Pak jarumnya tidak akan patah dan prosesnya sangat cepat, langsung masuk, langsung udah selesai seperti itu. Tapi jika Hmm. anak histeris, mungkin orang tua bisa beritahu karena jika eh, kakak atau adik histeris, nangis-nangis, mencak-mencak, nah otomatis pasti proses pengerjaannya akan lama dan jarumnya akan patah. Jadi jarum tidak akan patah sebenarnya jika anak itu tidak akan bergerak aktif ya. Tidak akan patah jarum. Ya. Tapi kalau anaknya bergerak aktif, tidak bisa diam, nah pasti jarumnya akan mungkin patah. Jadi orang tuh kasih tahu dulu kenapa jarum bisa patah, kenapa jadi lama, karena kakak atau adik nggak mau diem, geraknya terlalu aktif. Maka dari itu diem ya, mau diimunisasi sebentar kok, hanya sakit sedikit dan jangan banyak bergerak biar cepat selesai, cepat pulang seperti itu. Oke, dokter, ini pertanyaan terakhir ya untuk menegaskan aja. Jadi seberapa penting imunisasi buat anak? Singkat saja, dok. Oke, oke. Jadi imunisasi seberapa penting? Penting banget. Jadi imunisasi itu sangat penting untuk anak-anak kita karena imunisasi meningkatkan kekebalan tubuh anak tersebut. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik karena anak jadi tidak rentan terpapar terhadap suatu penyakit. Oke, baik. Ini sepertinya masih banyak lagi pertanyaan yang masuk di kolom komentar, tapi mohon maaf sebelumnya kepada sahabat Pramita mungkin tidak dapat kami bacakan satu persatu. Mungkin next time akan kita jawab pada kesempatan Healthy Talk selanjutnya ya. Baik, sebelum kita menutup acara ini, kita putarkan dulu satu media informasi buat sahabat Pramita ya, berikut cuplikannya. Iya, itu tadi program promo seru sehat di tahun baru. Jadi Pramita Lab mengadakan keringanan biaya sebesar 25% untuk paket medical check up berlaku mulai tanggal 9 sampai dengan 31 Januari 2023 dan promo ini tersedia juga di Pramita Mobile ya sahabat Pramita. Jadi sahabat Pramita jika ingin melakukan registrasi dapat melakukan registrasi langsung di aplikasi Pramita Mobile ataupun datang langsung ke laboratorium klinik Pramita terdekat dari sahabat Pramita. Baik dokter, ini waktu yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita, yaitu pengumuman sahabat Pramita yang terpilih mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Yang pertama ada dari @mami_wigayati. Selamat kepada @mami_wigayati. Kemudian selanjutnya ada dari @aulia.putri. Dan yang terakhir dari @burhanut_.din. Nah, selamat untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih. Dan pastikan sahabat Pramita untuk follow akun sosial media kami di @pramitalab.id karena nanti akan dihubungi oleh tim dari Pramita. Dokter, sebelum kita menutup acara ini, mungkin dokter boleh memberikan sedikit kesimpulan terkait dengan topik yang kita bahas tadi, dok. Silakan, dokter. Oke, kan topiknya kita adalah imunisasi pada anak penting nggak sih sebenarnya? Nah, jawabannya adalah imunisasi itu sangat penting ya, karena imunisasi itu kan memberikan kekebalan tubuh pada anak-anak kita, karena banyak sekali virus atau bakteri yang bertebaran di luar, sehingga imunisasi inilah yang menjaga, yang memberikan daya tahan, kekebalan, proteksi kepada anak-anak kita agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Sehingga jika anak-anak kita mempunyai kekebalan, anak-anak kita tidak gampang sakit dan pertumbuhan perkembangannya berjalan dengan baik. Oke, baik. Berarti sangat dibutuhkan ya dok peran orang tua di sini dalam mengedukasi anaknya dan juga mengedukasi kerabat, teman ataupun saudara terkait dengan imunisasi ini. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada 3 para sahabat Pramita yang terpilih
Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan lupa untuk mendownload Pramita Mobile ya sahabat Pramita, dan juga nantikan promo seru di tanggal 9 sampai dengan 31 Januari 2023. Dok, semoga informasi yang kami berikan kepada sahabat Pramita pada siang hari ini dapat bermanfaat ya untuk sahabat Pramita, terlebih kepada para orang tua ataupun sahabat Pramita yang baru menjalani peran sebagai orang tua. Dan kepada sahabat Pramita, semoga tetap sehat dan terima kasih untuk dokter atas informasinya. Ya, sama-sama. Semoga kita dapat memberikan informasi di lain kesempatan ya dok ya untuk sahabat Pramita. Oke. Dan tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani sahabat Pramita. Terima kasih banyak kepada Dr. Yuni atas informasi yang sangat bermanfaat, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Pramita yang sudah setia menyaksikan Healthy Talk ini sampai dengan selesai. Dan kepada sahabat Pramita untuk tetap mengikuti akun Instagram kami di @pramitalove.id untuk mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan dan juga program-program promo menarik lainnya. Saya Rizky Putra mewakili seluruh tim Pramita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya.